Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan di majelis yang mulia dalam rangka untuk bersama-sama thalabul ilmi, menuntut ilmu agama dan tafaqquh fid din. Semoga nikmat ini diberikan kepada kita terus-menerus sampai kita meninggalkan kehidupan ini dan ditutup kehidupan kita sebagai seorang thalibul ilm. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini kami ingin menyampaikan satu masalah yang berkaitan dengan satu masalah yang sangat kita butuhkan bersama, yaitu masalah yang berkaitan dengan masalah birrul walidain, masalah berbakti kepada orang tua. Karena masalah ini adalah satu masalah yang mungkin jarang kita ketahui atau mungkin jarang dibahas oleh sebagian para juru dakwah. Sementara masalah ini merupakan masalah yang sangat kita butuhkan dan sangat kita darurat untuk mengetahui hukum dan perincian dalam masalah yang akan kita bahas ini. Masalah birrul walidain. Ikhwani fillah rahimakumullah. Masalah ini merupakan suatu masalah yang di zaman ini, ya di zaman kita hidup ini, merupakan suatu masalah yang bisa dikatakan langka. Seorang itu atau seorang anak itu melakukan yang namanya birrul walidain. Bahkan kenyataan yang terjadi di kalangan kaum muslimin sangat menyedihkan sekali. Di mana abnaul muslimin, anak-anak kaum muslimin itu jauh dari bimbingan Al-Quran dan Sunnah dalam masalah bagaimana mereka itu bermuamalah dengan kedua orang tuanya. Bahkan tidak jarang kita dapatkan mereka terjatuh dalam satu dosa, satu perbuatan dosa, yakni dosa uququl walidain, dosa durhaka kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi sebelum ini pun ternyata para ulama di zaman dulu, para ulama salaf di zaman itu, pendahulu kita itu
kenyataan pahit ini sudah terjadi di kalangan mereka. Seperti akan saya nukilkan di sini ucapan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala itu pernah menyampaikan kondisi zamannya waktu itu tentang masalah ini. Tragedi dan musibah yang menimpa kaum muslimin atau terkhusus abnaul muslimin, anak-anak kaum muslimin dalam bermuamalah kepada orang tuanya. Padahal kurunnya jauh, termasuk deretan para ulama yang hidup jauh dari kita. Beliau pernah cerita dalam kitabnya Ibnu Jauzi rahimahullah, kitabnya itu berjudul Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Halaman muqaddimah. Ibnu Jauzi rahimahullah taala pernah menyatakan, kata beliau, fa inni ra'aitu syabibatan min ahli zamani. Maka sungguh aku menyaksikan para pemuda di zaman kami ini. Berarti di zamannya Ibnu Jauzi. Di zaman siapa? Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Apa kenyataan yang dia saksikan? Kata Ibnu Jauzi, la yaltafitun ila birril walidain. Mereka itu tidak menengok sama sekali kepada masalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu di zaman itu, di zaman Ibnu Jauzi diceritakan oleh beliau bahwasanya para pemuda di zaman beliau itu tidak menengok, tidak memperhatikan sama sekali dengan masalah yang ada di zaman kita ini, berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian kata beliau, wala yarawnahu laziman min luzumiddin. Dan mereka, masyarakat waktu itu di zaman beliau, tidaklah memandang perkara ini sebagai laziman min luzumiddin, perkara wajib dari kewajiban-kewajiban agama. Artinya berbakti kepada kedua orang tua itu dipandang di zaman itu dan di masyarakat ketika Ibnu Jauzi rahimahullah itu hidup, itu bukan sebagai satu kewajiban dari kewajiban agama. Yarfa'un aswatahum 'alal aba' wal ummahat. Coba perhatikan. Dan masyarakat di zaman kami, mereka itu mengangkat suara-suara mereka terhadap bapak-bapak dan ibu-ibu mereka. Di zaman itu mungkin Ibnu Jauzi belum menyaksikan dan tidak menyaksikan kejadian dan kenyataan zaman kita sekarang. Kalau seandainya menyaksikan, wallahu ta'ala alam, apakah ungkapan yang akan beliau pakai untuk mengungkapkan kejadian dan musibah yang terjadi di zaman ini? Kalau seandainya bisa menyaksikan. Itu sampai seperti itu. Ya, mengangkat suara. Sekarang tidak hanya mengangkat suara, lebih daripada itu. Kemudian kata Ibnu Jauzi melanjutkan cerita beliau, wa ka'annahum la ya'taqidun ta'atahum minal wajibat. Dan masyarakat di zaman kami tidak meyakini taat kepada kedua orang tua itu termasuk bagian dari agama, kewajiban agama. Enggak. Ya, tidak termasuk bagian dari agama. Mereka enggak meyakini. Wa yaqta'una al-arham allati amara Allah subhanahu biwasliha. Dan mereka itu memutus rahim, kekerabatan yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyambungnya. Kemudian wanaha an qat'iha bi ablaghil zajr, di mana Allah Subhanahu wa taala itu telah melarang memutus tali kekerabatan dengan larangan yang sangat keras dan sangat tandas. Ini zaman siapa? Ibnu Jauzi. Kemudian dia melanjutkan dari beberapa ucapan beliau. Akhirnya di akhir muqaddimah yang disampaikan beliau, kemudian beliau mengatakan wa kullu hadhil asya'
maka seluruh malapetaka ini, bencana yang menimpa masyarakat kami, tahuddu 'alaiha al-ma'qulat wa tuballighu fi dzikri thawabiha wa iqabiha al-manqulat. Mendorong bagi atas hal-hal ini untuk dipikirkan dan sampainya penyebutan pahala dan ganjaran hukuman terhadap perkara ini, perkara uququl walidain, itu al-manqulat, telah dinukil dalam nusus, dalam dalil-dalil dari Al-Quran wa Sunnah. Kemudian beliau mengarang kitab ini secara khusus. Beliau memiliki kitab Ibnu Jauzi rahimahullah, namanya adalah Birrul Walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Musababnya apa? Dikarenakan kondisi masyarakat dan musibah yang menimpa masyarakat beliau rahimahullah waktu itu sedemikian parah dalam masalah bagaimana seorang anak-anak kaum muslim itu bermuamal dengan orang tua mereka. Dan jatuhnya mereka kepada sikap durhaka kepada orang tua mereka. Dan jauhnya mereka dari perbuatan perbuatan kebaikan kepada orang tua mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah, di sini ada faedah juga yang bisa kita ambil bersama. Bahwa terkadang seseorang mengarang satu kitab, satu risalah, itu didasari dengan kebutuhan akan kitab tersebut atau maudhu pembahasan dalam kitab tersebut. Melihat kondisi masyarakat, kondisi lingkungan, orang-orang sekitar yang di situ mereka terjatuh pada perkara-perkara yang dibutuhkan untuk dibahas sehingga menjadi dakwah tersendiri untuk kaum muslimin. Wallahu taala a'lam. Ini kenyataan yang terjadi di zaman itu, di zaman Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah yang sudah demikian jauh dan parahnya. Wallahu ta'ala alam, seandainya Ibnu Jauzi rahimahullah sampai mengetahui dan tahu kenyataan yang terjadi di zaman ini, mungkin beliau akan mengungkapkan dengan ungkapan yang lebih parah dari apa yang beliau ungkapkan di sini. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan ini tentang apa itu birrul walidain. Kita akan kupas dulu dari kata albir. Kemudian nanti kita akan kupas tentang makna al-walidain, kedua orang tua. Kata para ulama, albirru atau albirru itu masdar kata asal, maksud diambil dari madah pokok bahasan kata baroro, ya baroro, ro. Itu asalnya memiliki beberapa makna kata albir secara asal. Secara asal bisa bermakna sidqu, kejujuran. Kadang bisa bermakna hikayatul saut, hikayat suara. Kadang bisa bermakna an-nabat, pertumbuhan. Ini secara bahasa. Adapun secara istilah, albirru atau kebaikan kalau kita terjemah. Secara istilah maknanya albir itu adalah ismun jami'un lil khairati kulliha. Kata benda yang meliputi seluruh kebaikan. Jadi satu kata benda yang mencakup seluruh kebaikan itu namanya albir. Di sini baru kita tahu ya bahwasanya bahasa Arab itu suatu bahasa yang memiliki satu kedalaman makna yang terkadang itu sulit untuk kita terjemah dan sulit untuk kita sampaikan secara singkat. Ya. Sangat luar biasa. Jadi albirru itu disebutkan di sini adalah suatu kata benda yang meliputi seluruh kebaikan. Itu bisa dikatakan albir.
yuradu bihi takhalluq bil akhlaqil hasanah. Dan dimaukan di sini kata albir atau kebaikan itu atakhalluqu bi akhlaqil hasanah, yakni berakhlak dengan akhlak yang mulia, albir. Ma'annas bersama manusia, berakhlak yang baik bersama manusia itu namanya adalah albir. Dan ini meliputi satu hal yang sangat luar biasa yang mungkin tidak bisa dibatasi ya, karena saking banyaknya dan saking luasnya. Kemudian masuk di dalam bil ihsani ilaihim, dengan berbuat baik pada mereka, wasilatihim, dan menyambung hubungan dengan mereka, wasidqi ma'ahum, dan jujur dengan mereka, wa ma'al khaliqi bil ihtirami atau bi iltizami amrihi wa ijtinabi nahyi. Adapun kalau bersama al-khaliq, bersama sang pencipta, yang dimaksud albir itu adalah dengan berusaha iltizam, istiqomah, terus-menerus menjalankan perintahnya dan senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sini saya ulangi bahwasanya albir itu adalah secara istilah, secara singkat, kalau kita ingin singkat dan kita ringkas, bahwasanya albir itu adalah ismun jami'un li khairati kulliha. Kata benda yang meliputi dan mencakup seluruh kebaikan, itu namanya apa? Adalah albir. Nanti ketika kita tahu seperti ini, kita akan masuk pada bahasan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagaimana maknanya? Setelah kita ketahui akan makna asal kata albir seperti ini, insya Allah akan lebih memudahkan kita untuk memahaminya. Nah, adapun yang dimaksud al-walidain itu meliputi al-ab wal al-abu wal bapak dan ibu, meliputi bapak dan ibu. Ikhwanifiddin rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang berikutnya. Sebelum saya sampaikan dalil-dalil minal kitab wa sunnah, dari Al-Quran wa sunnah yang menunjukkan akan wajibnya albir bil walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Di sini perlu saya sampaikan bahwasanya albir bil walidain, berbakti, berbuat baik pada orang tua, itu termasuk min sifatil anbiya, perangai dan sifatnya para nabi. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Maryam ayat 14. Surah Maryam ayat yang ke-14. Allah Subhanahu wa taala menyatakan qala ta'ala wa barram bi walidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiyya. Ketika beliau mensifati Nabi Yahya, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Yahya alaihi salam, mensifati dengan mengatakan di antara sifat dan perangai Nabi Yahya alaihi salam, wa barram bi walidayhi, seorang yang banyak berbuat baik terhadap kedua orang tuanya, itu Nabi Yahya alaihi salatu wassalam. Walam yakun jabbaran asiyya, dan bukan termasuk orang yang jabbar, kasar, ya, orang yang memaksa dan orang yang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini khonifuddin rahimakumullah wa barakallahu fikum, berbuat baik pada kedua orang tua itu merupakan sifatnya para nabi, sehingga kita akan lebih terdorong untuk melakukan hal ini dikarenakan itu adalah merupakan sifat manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yakni para al-anbiya war rusul. Dan nanti akan kita lihat di beberapa dalil yang akan saya sebutkan, ternyata ini pun berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada mereka berdua itu merupakan sifat dan ciri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dalam ayat yang lain
disebutkan hampir sama dengan beberapa ayat ini, tapi saya cukupkan dengan ayat surah Maryam ayat 14. Sekarang kita masuk kepada bahasan yang berikutnya. Kami akan menyebutkan adillah, dalil dari Alkitab wa Sunnah, dari Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wajibnya untuk berbakti kepada kedua orang tua. Di sini akan kami sebutkan beberapa ayat dari Al-Quran terlebih dahulu, kemudian nanti saya akan sebutkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 83, sebagai dalil wajibnya kita berbakti kepada orang tua kita, baik bapak ataupun terlebih ibu. Surah Al-Baqarah ayat 83. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakata thumma tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun." Allah mengatakan, wa id akhadna mitsaqa bani Israil, dan tatkala kami mengambil perjanjian kepada Bani Israil, la ta'buduna illallah, janganlah kalian menyembah, beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian setelahnya, wabil walidaini ihsana, dan berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini perhatikan konteksnya atau sisi istidlal dari ayat ini. Allah menyebutkan ini termasuk mitsaq, perjanjian, sesuatu yang dianggap penting, termasuk perkara yang besar, karena disebutkan sebagai mitsaq, perjanjian yang Allah ambil dari Bani Israil. Yang pertama itu masalah tauhid, la ta'buduna illallah, masalah tauhid. Kemudian diiringkan dengan wawu atifah, harfu atfin wawu di situ, wabil walidaini ihsan. Berarti di sini berbuat baik kepada kedua orang tua termasuk daripada mitsaq, perjanjian yang diambil oleh Allah dari Bani Israil. Berarti wajib hukumnya. Hukumnya adalah apa? Wajib. Wabidil qurba, dan karib kerabat, berbuat baik pada karib kerabat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Ini juga ada faedah ya pada kita, bahwasanya berbuat ihsan kepada al-masakin wal fuqara, orang-orang miskin dan orang-orang fakir, itu masalah yang azim, termasuk masalah azimah, masalah besar, yang itu sebagai mitsaq, perjanjian yang Allah ambil langsung dari Bani Israil untuk dilakukan dan wajib untuk dilaksanakan. Itu jadi faedah kita harus punya sikap rahmah kepada al-masakin wal fuqara. Tatkala misalkan kita ketemu orang-orang miskin, kita ketemu pengemis misalkan, atau orang-orang yang membutuhkan, kita kalau longgar, kita beri saja mereka. Dan itu termasuk bagian daripada hal ini. Kemudian Allah mengatakan waqulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah atau hendaklah kalian mengucapkan ucapan yang baik kepada manusia. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 83. Dan sisi pendalilannya sudah saya sebutkan tadi tentang kalimat wabil walidaini ihsana. Kemudian ayat yang kedua sebagai dalil akan wajibnya albir bil walidain, berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Suratul Nisa, surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja
dan janganlah mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Wabil walidaini ihsana, dan jangan kalian berbuat ihsan baik kepada kedua orang tua kalian. Di sini yang belajar bahasa Arab, wabil walidaini ihsana, itu ada takdir, ada perkiraan yang mahdhuf, ada takdirun mahdhuf. Kalau ditakdirkan wa ahsin biwalidaini ihsana, seperti itu. Asalnya ada kalimat wa ahsin atau wa ahsinu. Dari kalimat wa bil walidaini ihsana itu pada asalnya ada kalimat yang mahdhuf. Asalnya apa? Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Jadi ihsanan di sini dalam bahasa Arab namanya maf'ulun mutlaq. Maf'ul mutlaq. Dari fi'il yang mahdhuf, takdirnya wa ahsinu. Fungsinya apa? Sebagai penekanan. Jadi asalnya itu ada kata perintah yang hilang. Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Perhatikan di sini sisi pendalilannya bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu wajib. Dari kalimat kata kerja perintah yang hilang, wa ahsinu itu kata kerja perintah. Kita diperintah berbuat baik kepada kedua orang tua kita, itu sudah fi'il amr, kata kerja perintah. Itu satu. Kita harus tahu bahwasanya kata kerja perintah kalau terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga terdapat dalam sunnah Nabi SAW itu secara asal memberikan faedah wajibnya perkara yang diperintahkan. Itu secara asal. Kecuali apabila ada dalil lain yang memalingkan dari asal kaidah ini. Berarti secara asal di sini hukumnya wajib. Secara asal hukumnya wajib berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada ihsanan. Ihsanan di sini adalah maf'ulun mutlak. Kata kerja mutlak atau maf'ul mutlak, ini bukan kata yang maf'ul mutlak yang dalam bahasa Arab itu termasuk jenis taukid. Penekanan untuk fi'il yang sebelumnya. Jadi kalau terjemah mungkin kurang lebih maknanya, dan sungguh-sungguh hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua kalian, gitu. Jadi ada makna penekanan sungguh-sungguh. Karena ihsanan di sini maf'ulun mutlak ya, termasuk dari litaukid, memberikan faedah penekanan kepada kata kerja yang sebelumnya. Ini dalil kedua tentang masalah wajibnya berbuat baik kepada orang tua kita, ya baik bapak ataupun ibu kita. Dan ini bisa ditambah bahwa perintah untuk berbakti kepada orang tua ini diiringkan dengan masalah yang paling besar. Masalah apa? Masalah tauhid, masalah ibadah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Itu perintah ibadah dan perintah atau larangan dari berbuat kesyirikan. Tentunya ini kita yakini bersama sebagai sesuatu yang paling besar dalam agama kita. Nah, ini ayat yang kedua. Sebenarnya di sini ada beberapa kalam dari ulama ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi dalam Jami' Ahkamil Quran. Tapi saya kira mungkin keterangan yang sudah saya sampaikan itu sudah mewakili dari ucapan para ulama di sini. Kemudian dalil yang ketiga, tentang wajibnya seorang berbakti kepada orang tuanya atau berbuat baik dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Allah mengatakan, wa qada rabbuka, dan Rabbmu telah mengqada. Al-qada di sini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir bermakna
amara wa alzama wa aujaba. Memerintahkan, mengharuskan dan mewajibkan. Dari sini kalau kita terjemahkan wa qadha rabbuka artinya apa? Wa aujaba rabbuka. Rabbmu telah mewajibkan kamu atau kalian. Apa yang diwajibkan oleh Allah? Allah ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian itu beribadah kecuali kepadaku atau kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diiringkan dengan perintah yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan adalah kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua kalian. Ini juga ya sisi pendalilannya bahwasanya perintah at-tauhid dan itu adalah a'zamul amr. Perkara yang paling besar at-tauhid ini diiringkan setelahnya adalah perintah untuk berbuat ihsan kepada orang tua kita. Berarti ini masalah yang sangat besar. Masalah yang sangat luar biasa. Kemudian Allah melanjutkan, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Maka tatkala salah satu dari kedua orang tua kalian atau dua-duanya itu masuk usia al-kibar, masuk usia tua, usia senja. Fala taqul lahumā uff. Maka janganlah kalian mengucapkan kata uff, kata cih kepada mereka berdua. Jadi kalimat uff ini ada beberapa definisi, ada tafsir dari para ulama. Tapi kurang lebihnya makna yang meliputi adalah kata uff itu adalah suatu kalimat hardikan yang paling lembek. Termasuk hardikan lembek kepada orang tua. Kalimat uff mungkin kalau terjemah kita katanya itu atau cih seperti itu. Kalau salah satu atau kedua orang tua kita itu sampai masuk usia senja, usia yang sudah tua, tidak boleh bagi kamu untuk mengucapkan uff atau cih. Di sini ada satu pemahaman pada kita akan ketinggian uslub Al-Qur'anul Karim. Di sini Allah itu menyebutkan sesuatu yang paling kecil. Yang dilarang itu sesuatu yang paling kecil itu apa? Uff atau cih. Itu dalam pelajaran ada yang namanya mafhumul muwafaqah. Mafhumul muwafaqah itu pemahaman yang berkesesuaian dengan ini. Maksudnya apa? Kalau cih saja ucapan itu adalah haram, kita ucapkan kepada orang tua kita, maka apa? Maka min babi aula, lebih utama untuk diharamkan yang lebih daripada itu. Kita kan kadang gitu, cuma orang tua kita itu, nanti aja, besok pagi aja, capek, tadi suruh. Itu aja udah haram. Itu mafhumul muwafaqahnya, yang lebih tinggi daripada itu lebih haram, lebih berlipat haram. Tapi Allah bawakan yang paling kecil, ya, yang paling kecil supaya orang itu yang membaca Al-Quran ini, membaca ayat ini menjadi intibah, tersadarkan diri. Sadar kalau apa? Sadar kalau ini yang kecil aja nggak boleh, jangan coba-coba untuk melakukan yang lebih besar. Gitu. Luar biasa ini uslub Al-Quran. Tapi kalau Allah itu menyebutkan yang paling besar, janganlah kamu pukul orang tuamu. Dia akan punya pemahaman, berarti yang di bawah pukul itu mungkin tidak apa-apa. Tapi kalau sudah yang kecil yang dikatakan itu haram, dia akan berpikir secara langsung, yang lebih daripada itu adalah lebih haram lagi. Fala taqul lahumā uff. Ada yang keliru memahami ayat ini. Mereka mengatakan dengan ayat ini katanya memukul orang tua itu boleh. Malah. Kenapa? Yang dilarang itu cuma ucapan atau cih. Sehingga kalau mukul boleh. Nah, ini orang keliru. Ya sangat keliru dan ini tumbuh mungkin karena pemahaman yang keliru dalam memahami ilmu-ilmu alat yang seharusnya dipelajari oleh seorang penuntut ilmu. Dan ini saya dapatkan juga ya, dan saya dapatkan itu dalam satu hadis teknik seperti ini, uslub Al-Quran seperti ini, tapi dalam satu hadis Nabi itu pernah mengingatkan kita untuk taat kepada
wulatul umur, pemerintah muslimin, itu dengan kalimat yang sangat luar biasa. Nabi mengingatkan kita dengan satu hadis, satu kalimat di akhir hadis itu. Nabi mengatakan, man kharaja min ta'ati sultan shibrat mata mitatan jahiliyah. Siapa saja yang keluar dari ketaatan kepada pemerintah shibran, satu jengkal, kalau dia mati dia itu mati dengan kondisi hayat orang-orang jahiliyah. Ini ada faedah ternyata saya dapatkan hadis ini dari kalangan para ulama. Dalam hadis ini Nabi mengatakan yang mati jahiliyah itu dimulai dari ketika seorang menyelisih pemerintah muslimin sejengkal. Jengkal itu pendek sekali. Ini kinayah dari Nabi. Menyelisih pemerintah itu termasuk perbuatan haram, perbuatan yang dilarang walaupun sekecil apapun, termasuk seandainya kamu menyelisih pemerintah itu hanya sekedar satu jengkal. Lah apalagi yang lebih besar. Nah ketika lewat hadis ini, saya pernah mendapatkan satu fatwa dari para ulama, di antaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam majmu' fatwa beliau. Masalah yang kecil mungkin, masalah bagi kita, ya, kecil bagi kita, masalah menerobos rambu-rambu lalu lintas. Kalau bahasa Arab itu rambu-rambu lalu lintas itu bahasa Arabnya isyaratul murur. Rambu-rambu lalu lintas itu bahasa Arabnya isyaratul murur. Ada mungkin belok kanan, nggak boleh belok kanan, nggak boleh belok kiri, tidak boleh berhenti di sini. Lampu merah berhenti, hijau jalan, kuning hati-hati, dan lain-lain. Rambu-rambu itu sangat banyak. Itu disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam fatwa beliau, majmu' fatwa beliau, bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang haram. Kemudian beliau membawakan ayat, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Baik orang yang beriman, taatlah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada pemerintah kalian. Diambil dengan ayat ini, kata Ibnu Utsaimin, taat kepada isyaratul murur itu termasuk perkara yang wajib bagi seorang muslim wal muslimah. Nah, kita khawatir ketika kita menyelisih ini yang peraturan pemerintah, dan itu wajib hukumnya diterapkan pada kita sebenarnya. Ketika kita melanggar itu, kita telah kharaja min ta'ati sultan shibran, termasuk orang yang telah keluar dari ketaatan pemerintah sejengkal. Itu saja kalau mati apa? Mati apa? Jahiliyah. Jadi sangat khawatir kita ketika kita nerobos lampu merah misalkan, qadarullah wa ma syafa'al, kalau kita enggak berdoa seperti itu, kecelakaan kita meninggal dunia, khawatir kita itu mati dalam kondisi mitatan jahiliyah. Itu perhatikan. Ikhwan fillah rahmatullah, kadang faedah-faedah seperti ini jarang dipahami dan jarang dimengerti dan didapatkan oleh kebanyakan kita. Hal-hal yang seperti ini. Maka hati-hati sekali. Kalau tadi ukkin itu aja nggak boleh, min babi aula, lebih daripada itu. Kemudian Allah melanjutkan walatan harbuma, janganlah kamu menghardik keduanya, orang tua kita. Wa qul lahum qawlan karima, dan ucapkanlah ucapan yang karim, lembut, yang mulia terhadap keduanya, kedua orang tua kita. Dari cara memanggil, dari kita berbicara, cara kita berbicara, dari cara kita menolak sesuatu, dari cara kita meminta sesuatu, itu hendaklah kita mengilzam diri kita untuk mengucapkan qaulan karima. Yang ini mungkin sudah langka di kalangan kaum muslimin, ya. Sudah langka sekali di kalangan anak-anak kaum muslimin. Karena orang tua kita itu memiliki sesuatu yang sangat luar biasa. Saya tadi lupa ya, saya menyebutkan secara akal, kenapa sih orang tua kita sampai harus kita perlakukan seperti itu? Disebutkan juga oleh beberapa ulama ya tentang hal tersebut. Mungkin saya tambahkan nanti kalau waktu masih cukup saya sebutkan. Waqfid lahum janahat dzulli minar rahmat, dan rendahkanlah sayap kehinaan sebagai bentuk kasih sayang kepada orang tua kita.
Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, berdoalah, wahai Rabbku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka telah mentarbiyah aku ketika aku masih kecil. Ini doa, dan nanti akan saya sampaikan bahwasanya termasuk bentuk dari birrul walidain, berbuat ihsan dan baik kepada kedua orang tua adalah dengan mendoakan kebaikan untuknya. Hayyan wa mayyitan, baik orang tua kita sudah meninggal dunia ataupun masih hidup. Itu dengan cara kita doakan orang tua kita. Nah, ini ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Sebelum saya sampaikan, lanjutkan dengan ayat yang keempat. Ini ada satu faedah. Saya dapatkan dari Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, jilid 10 halaman 207. Saya katakan faedah, mungkin kita tidak sempat memikirkan hal ini dan tidak merasa hal ini merupakan sesuatu yang besar. Antum bisa perhatikan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, jilid 10 halaman 207. Kata beliau, termasuk, perhatikan, uququl walidain wa mukhalafatuhuma, termasuk bagian durhaka kepada kedua orang tua dan menyelisihi keduanya. Perhatikan ini, fi agradihima al-jaizah lahuma, dalam masalah-masalah tujuan-tujuan keduanya yang masalah atau tujuan atau maksud itu adalah masih dibenarkan oleh agama kita. Dalam masalah yang jaiz, masalah jaizah, atau dalam masalah aghrad yang jaizah. Itu kalau kita menyelisih mereka, itu kita sudah durhaka. Maksudnya gini, misalkan ya, orang tua itu menginginkan, misalkan, memperbaiki rumahnya nanti hari Senin saja. Dan hari Senin itu hari biasa, nggak ada mistiknya, nggak ada unsur keyakinan yang batil. Hari Senin saja. Alasannya mungkin disebutkan ini. Sang anak berpendapat, enggak Pak, hari Selasa saja. Nah, kita menyelisihi orang tua kita dengan ngotot kita melakukan perbaikan rumah hari Selasa, itu sudah termasuk uququl walidain, sudah durhaka kepada dua orang tua kita. Kenapa? Karena masalah penetapan hari membongkar rumah ini masalah-masalah yang jaizah saja, boleh-boleh saja. Hari Senin nggak ada mistiknya, nggak ada keyakinan batilnya, sudah ikuti saja. Kalau kita masih menyelisih keduanya, itu kita jatuh kepada perbuatan uququl walidain. Bayangkan, kalau masalah kayak gini aja kita sudah durhaka, mungkin Allahul Musta'an berapa banyak kedurhakaan kita yang kita perbuat terhadap orang tua kita. Mungkin kita nggak sempat intibah, perhatian dengan hal-hal seperti ini. Misalkan masak apa, orang tua pingin sayur lodeh. Enggak, saya enggak senang, jangan sayur lodeh, sayur asam aja. Wah, sampai ngotot, sampai akhirnya sayur asam yang dibuat. Maka kita itu jatuh pada uququl walidain. Karena masalah sayur lodeh atau sayur asam itu kan masalah masih jaizah, masalah yang boleh. Dan seandainya kita pun makan misalkan sayur yang digendaki orang tua kita itu tidak terjadi madarat. Ya hanya tidak senang aja, tapi tidak sampai sakit atau mungkin nanti malah menimbulkan madarat, enggak. Maka ini perlu sangat sekali kita perhatikan. Dan ini juga nasihat bagi kita semuanya, termasuk saya sendiri. Dan mudah-mudahan kita dijadikan bagian orang-orang yang bisa berbakti kepada mereka berdua. Ya, dalam masalah sekecil apapun, sampai masalah-masalah yang sifatnya boleh-boleh saja. Ya, sifatnya boleh saja. Dan orang tua, jangan nikah dulu. Enggak, saya mau nikah. Jangan. Ya sudah, ngalah dulu aja. Kalau memang belum daruri, masih biasa gitu Mas saya. Maksudnya ya belum daruri untuk nikah, masih bisa ditahan. Yaudah nanti setahun lagi akan sekolah dulu atau belajar dulu, sudah.
kita ikuti dia. Ya, ini mohon untuk menjadi perhatian kita semuanya dari faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamil Quran jilid 10 halaman 207. Karena nanti akan kita sebutkan insyaallah ada hal-hal termasuk bentuk hukul walidain itu membuat mereka menangis. Membuat mereka berdua menangis atau membuat mereka berdua sedih walaupun ridho. Artinya kadang kan ada orang tua kita itu ridho kepada kita dengan satu perbuatan kita, cuma sebenarnya hatinya kecewa atau hatinya sedih atau bahkan sempat menangis. Ini termasuk nanti bentuk hukul walidain. Kama sayati akan datang keterangannya insyaallah taala. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, dalil yang keempat dari Al-Qur'anul Karim tentang wajibnya berbuat baik kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Luqman ayat 14 sampai 15. Qala ta'ala, Allah menyatakan wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Luqman ayat 14 sampai 15. Allah mengatakan wa wasainal insana biwalidayhi, dan telah kami wasiatkan kepada insan, pada para manusia, biwalidayhi, untuk berbakti kepada orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn. Ibunya itu mengandung dia wahnan 'ala wahn, kepayahan di atas kepayahan. Jadi ini payah yang murakkab, ya, kepayahan di atas kepayahan. Mungkin kita kalau qadarullah ya, mungkin kita laki-laki, jadi nggak sempat merasakan payahnya orang hamil. Tapi mungkin kalau kita punya saudari perempuan, kemudian nanti sempat menikah dan hamil, dia akan baru merasakan ayat ini. 100%-nya ayat ini mau benar toh, itu baru nanti kalau sudah hamil. Betul kita bukan perempuan, jadi kurang bisa merasakan beratnya hamil itu seperti apa. Kan ada satu hadis Nabi mengatakan, laisal khobaru apa? Kal muayyana. Khobar itu tidak seperti kalau menyaksikan sendiri, atau khobar itu tidak seperti kalau kita merasakan sendiri. Bilang apapun kita, orang hamil itu demikian dan demikian. Tapi kalau belum merasakan, kita nggak bisa merasakan 100%-nya orang hamil beratnya seperti apa. Ya, itu wahna ala wahn. Jadi wahnan ala wahn, payah di atas payah. Kemanapun harus dibawa ya anaknya itu. Ya, dalam kondisi apapun, dalam kondisi sehat ataupun sakit, dan seterusnya. Wa fisaluhu fi amin. Kemudian masa fisalnya, masa menyusunya itu 2 tahun. Ini ada faedah bahwasanya persusuan itu diistihbabkan 2 tahun. Jadi kalau kita punya anak, diupayakan bisa sempurna 2 tahun. Walaupun tidak wajib, tapi diupayakan itu mencapai 2 tahun. Fisal itu nyapih ya, maksudnya nyapih, hanya masa persusuan itu 2 tahun. Jadi sini pertama dari masa kehamilan, beratnya kehamilan, kemudian setelah itu masa kelahiran dan menyusui. Ya, itu yang diantara menyebabkan kita harus berbakti kepada beliau, ibu kita. Kemudian Allah mengatakan anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Anishkurli adalah engkau bersyukur kepadaku dan kepada 2 orang tuamu, ilayyal masir, dan kepada kulah kamu kalian atau akan kembali. Nah, kemudian Allah melanjutkan wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun. Dan jika
orang tuamu itu memerintahkan kamu untuk berbuat kesyirikan, mempersekutukan aku dengan sesuatu selain Allah atau selainku, ma laisa laka bihi ilmun, pada suatu masalah yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, fala tuti'huma, janganlah kamu taat kepada keduanya. Tapi hati-hati di sini. Mungkin yang kita ilmunya sampai sini benar. Kalau orang tua itu memerintahkan kesyirikan, kita diperintahkan untuk berbuat kemaksiatan, diperintahkan kita untuk berbuat kemungkaran. Kita pas sampai ayat ini benar. Fala tuti'huma, itu sudah benar. Mulai salah di ayat potongan ayat berikutnya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Artinya apa di sini? Tidak adanya ketaatan kita kepada orang tua kita dalam masalah yang tidak benar, kesyirikan, kemaksiatan dan seterusnya itu harus masih diiringi dengan perbuatan ma'ruf kepada mereka. Yaitu yang kita benar, fala tuti'huma itu benar. Setelahnya kita keliru. Wa sahibhuma fid dunya ma'ruf itu yang kita keliru. Kita menolak, mungkin cara menolak kita dengan cara yang kasar. Mungkin kita putus hubungan dengan orang tua kita. Mungkin juga kita renggang dengan orang tua kita. Mungkin kita bahkan membuat mereka menangis dengan apa yang kita lakukan. Ini harus diperhatikan semua. Nanti ada kisah ya saya bawakan di sini. Ketika Asma bintu Abi Bakar, ibunya itu seorang musyrikah, datang kepada Asma untuk bertemu. Nanti Asma bintu Abi Bakar akhirnya minta fatwa Nabi. Apa asiluha? Apakah aku sambung kekerabatan ataupun hubungan dengan ibuku yang musyrikah ini? Nanti dijawab Nabi, iya, kamu sambung. Di situ. Nanti kita akan sebutkan riwayat tersebut. Jadi yang perlu dipahami ikhwan fillah rahimakumullah di sini, terkadang yang wallahu taala alam, yang kadang menjadi masalah itu sering terjadi pada satu sisi kita mengamalkan satu dalil itu benar, tapi kita keliru karena membuang dalil yang lainnya. Itu yang mungkin kerap terjadi. Benar, tidak taat kepada orang tua dalam berbuat maksiat itu benar. Tapi kelirunya kita setelah itu jatuh kepada pelanggaran yang lain. Karena kita membuang ayat berikutnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan ini banyak terjadi. Kita diperintah untuk tetap berbuat baik kepada keduanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Kita diperintah untuk berbuat adil kepada manusia. Kemudian Allah melanjutkan di sini, wattabi' sabila man anaba ilai. Dan adalah kalian mengikuti jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Tsumma ilayya marji'ukum. Kemudian kalian juga akan kembali kepadaku. Fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan aku akan kabarkan kepada kalian dengan apa-apa yang telah kalian perbuat. Surah Luqman ayat 14 sampai 15. Ini ayat yang keempat. Sekarang kita akan masuk, saya kira cukup ya, ini 4 ayat tentang masalah perintah birrul walidain. Saya akan sampaikan sekarang fasal tentang penyebutan hadis Nabi, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Hadis yang pertama, hadis ini datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh beliau Abdullah bin Mas'ud,
Ayul a'mali ahabbu ila Allah. Amalan apa yang paling dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala, maka Nabi mengatakan as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Ini ada faedah. As-salatu ala waqtiha, yang dimaksud di sini adalah as-salatu ala afdali waqtiha. Salat di atas waktunya yang paling afdal. Seluruh salat itu yang paling afdal waktunya itu di awal waktu. Salat zuhur, al-asr, kemudian maghrib, kemudian al-fajr. Seluruh salat itu yang paling afdal waktu ditunaikannya itu di awal waktu, kecuali satu. Salat apa? Salatul Isya. Itu lebih utama untuk dilakukan di takhir. Ya mungkin jam 9 malam atau mungkin jam 10. Lebih utama diakhirkan. Tapi kalau salat yang lain enggak. Ya itu diafdalkan, dianjurkan untuk di awal waktu. Dari sini pula kita tahu bahwa sholat di awal waktu itu hukumnya nggak wajib. Dari sini kita tahu pula bahwa sholat di awal waktu itu hukumnya tidak wajib, tapi istihbab, dan ini madhabul jumhur, madhab mayoritas para ulama. Tapi jangan keliru, di sini bukan kita ngajari kita itu sholat telat waktu, enggak, tidak ya. Karena waktu sholat itu kalau zuhur kan setelah tergelincirnya matahari sampai sebelum waktu asar masuk ya, sebelum apa? Bayangan benda itu sesuai dengan bayangan benda itu kalau dijatuhkan sesuai dengan bendanya ditambah fai. Jadi kalau apa misalkan ini kayu itu kalau masuk waktu asar itu tandanya kalau ini kita jatuhkan bayangan dia misalkan kita garis di sini kita jatuhkan itu pas. Ya. Bukan pas tapi lebih sedikit karena lebihnya itu fai zawal. Nanti jangan keliru juga. Salat asar itu belum masuk ketika bayangan benda itu kalau dijatuhkan persis pas di bayangan dia, itu belum masuk waktu asar. Itu masih waktu zuhur. Masuknya nanti kalau sudah ada tambahan karena itu fai zawal, itu ketika zawal itu ada fai-nya, dan itu fai itu mengikuti sampai waktu asar. Makanya dulu ada yang keliru. Sholat asar itu jam 2 siang. Ini ahli sunnah loh. Nah, saya nggak bicara isbiyun. Ini ahli sunnah itu sholat asar itu jam 2 siang lebih gitu. Sampai geger di tempat itu. Karena memahami keliru. Karena apa? Loh, lihat ketika tongkat itu dijatuhkan tuh udah pas bayangannya persis sama. Kok masih jam 2 siang lebih? Nah, dia lupa ada fai zawal. Nah, fai-nya itu tidak dihitung. Sehingga dia masih masuk di waktu zuhur. Waktu itu masih zuhur. Ini keliru memahami dalil. Nah ketika waktu ini kan masih waktu sholat zuhur. Jadi waktu di awal, sholat di awal waktu hukumnya istihbab. Tetapi kalau sholat jamaah itu hukumnya apa? Wajib. Ini saya sampaikan, maksud saya jangan sampai kita juga keliru memahami hal seperti ini. Ya kadang kita keliru dalam memahami hal-hal yang seperti ini. Itu madhabul jumhur minal ulama. Tidak secara konsekuensinya saya nanti berarti membolehkan seorang telat sholat, nggak ada hubungannya. Ya tetap kita harus sholat di awal waktu. Ya di awal waktu itu hanya yang dilakukan Nabi kita SAW. Karena Nabi itu pernah sholat tidak di awal waktu. Ya pernah sholat tidak di awal. Kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya, Sum'ai. Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian dikatakan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Itu amalan kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumai, kemudian apa lagi? Qal al-jihadu fi sabilillah adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatikan ikhwan fillah rahimakumullah. Sisi pendalilan dari ayat ini atau hadis ini bahwasanya Nabi SAW mengelompokkan albir lil walidain, berbakti kepada orang tua. Ya, orang tua kita itu termasuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua
sebagai dalil dalam masalah ini. Dalam riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya, cuma sebenarnya hadis ini dikeluarkan Bukhari Muslim, tapi lafaz yang saya bawakan itu lafaznya Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi jangan keliru. Saya tahu hadis ini dikeluarkan Bukhari Muslim, tapi tidak saya keluarkan dari jalan itu karena saya memilih lafaz Tirmidzi karena ada satu hal yang mungkin lebih dalam lafaz Al-Imam At-Tirmidzi. Maka saya bawakan yang lafaz Al-Imam At-Tirmidzi. Dari sahabat Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, Muawiyah bin Haidah, qultu, saya katakan, ya Rasulullah, man abar? Wahai Rasulullah, siapa yang aku harus berbuat baik kepadanya? Qala ummak, ibumu. Summa man? Kemudian siapa lagi? Kata Nabi, ummak, ibumu. Qala summa man? Siapa lagi? Qala ummak, ibumu. Sampai 3 kali. Qala summa man? Kemudian siapa lagi? Summa abak. Kemudian bapakmu. Summa al-aqrab fal-aqrab. Kemudian orang yang paling dekat dan yang dekat berikutnya. Perhatikan, ikhwan fillah rahimakumullah. Di sini ada faedah dan dalam berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua itu, ibu ini memiliki derajat yang lebih tinggi dari seorang bapak. Punya satu derajat manzilah yang lebih besar dari siapa? Dari bapak, sang ibu. Karena di sini diulangi sampai 3 kali oleh Nabi. Man abar, siapa yang aku harus berbuat baik kepadanya? Ibumu, itu sampai 3 kali. Ibumu, kemudian baru summa abar, kemudian bapakmu. Dijelaskan oleh An-Nawawi, kenapa di sini ibu kok memiliki satu manzilah yang lebih tinggi dari bapak dalam masalah anak berbakti kepada keduanya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, katanya disebabkan beberapa perkara. Likasrati ta'ibiha alaih. Sebab ibu itu lebih banyak capeknya kepada sang anak daripada bapak. Dari mengandung sudah 9 bulan lebih ya, kurang lebih. Kemudian yang kedua, melahirkan saatnya dan antara hidup dan mati, yaitu luar biasa sakitnya. Kemudian yang ketiga menyusui 2 tahun dan plus merawat ini. Kemudian setelah itu 2 tahun itu masih harus merawat. Dan yang paling banyak bersinggungan dengan anak itu adalah ibu. Ya, bukan bapak. Karena bapak itu sifatnya adalah di luar rumah. Mencari maisha, mencari penghidupan. Sementara ibu itu yang bersinggungan langsung dengan anak 24 jam dalam kurun waktu yang sangat panjang. Maka itu diutamakan seperti itu, kata Nawawi, karena banyak kelelahan dari sang ibu untuk sang anak. Juga disebabkan, kata Nawawi, wa syafaqatiha wa khidmatiha. Kasih sayang ibu dan juga khidmat sang ibu, pelayanan sang ibu kepada anak. Kalau misalkan anak ngompol malam hari, itu kira-kira yang ganti popoknya siapa? Bapak atau ibu? Bapak? Mungkin enggak ya. Terserah. Mungkin malah berubah posisi tidur. Jadi awalnya menghadap jadi di belakang. Ya, ganti sendiri sana. Ibu juga. Yang ganti popok itu ibu. Ya. Kalau susunya habis jam 12 malam itu ibu juga yang bangun. Kalau jujur insya Allah begitu. Kalau jujur. Ya ada ya mungkin bapak kok ganti popok itu jarang kali. Pasti ibu kembali. Pada ibu. Wong ini yang ngomong Nawawi loh, bukan saya. An-Nawawi itu kalau sudah ngomong seperti ini, itu dengan at-tatabbu wal istiqra', penelitian. Imam Nawawi itu bisa membahas masalah yang itu super rahasia. Dengan pembahasan yang sangat luar biasa, bahkan mungkin sulit mendapatkan tandingannya. Masalah apa itu? Masalah al-haid wan nifas wal istihadah. Darah datang bulan, darah nifas, darah istihadah. Ya. Itu dibahas Nawawi rahimahullah dalam Majmu' Syarhul Muhadzab
dengan pembahasan luar biasa, mahirnya luar biasa. Padahal itu masalah yang tersembunyi pada diri wanita. Padahal Nawawi laki-laki bisa membahas seperti itu. Nah itu pastilah insyaallah taala itu dengan at-tatabbu wal istiqra', penelitian dan satu satu percobaan penelitian yang sangat luar biasa. Termasuk di sini kalau beliau mengatakan seperti ini, insyaallah dia juga telah meneliti akan masalah tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah dari khidmat kasih sayang fi hamlihi masalah al-masyaqqah fi hamlihi, kesulitan berat dalam mengandung sang anak. Sumawati, kemudian melahirkan. Kalau yang sudah punya istri mungkin yang mengetahui walaupun berapa persen beratnya dan sakitnya melahirkan itu. Makanya nanti ada satu, saya pernah baca riwayat. Nanti mungkin kita sebutkan ya. Ada sahabat itu gendong ibunya tawaf di Ka'bah. Itu ibunya digendong. Muter Ka'bah itu tawaf digendong. Sambil bersair sahabat itu. Kemudian ketemu dengan sahabat lain, Abdullah bin Umar atau siapa, Umar bin Khattab, jadi tanya, ya Abdullah bin Umar, dengan perbuatanku seperti ini, gendong ibuku, tawaf di Ka'bah, syairnya pun lucu ya. Syairnya itu dia memposisikan diri sebagai ba'ir, tunggangan ibunya, seperti memposisikan seperti onta bagi ibunya yang dia gendong itu. Dia tanya kepada Abdullah bin Umar, apakah dengan perbuatanku ini aku sudah bisa membalas kebaikan ibuku? Dikatakan oleh Abdullah bin Umar, la, tidak. Walau bijafratin wahidah, walaupun dengan sekedar satu tarikan nafas ibumu ketika mau melahirkan sakitnya. Padahal ibu kita itu kalau mau melahirkan, tarik nafasnya itu untuk start melahirkan kita itu bernapas-napas. Ratusan napas. Ada yang sakitnya itu sejak jam 9 pagi itu maghrib, nanti lahirnya 10 pagi. Berapa ratus napas itu? Itu katanya perbuatan seperti itu dibandingkan dengan satu tarikan nafas saja. Ketika ibu kita mau melahirkan itu belum bisa seimbang. Oh, bisa dibayangkan itu. Luar biasa. Ya. Maka hati-hati sekali. Ini menjadi tanbih bagi kita. Ya, tanbih bagi kita sekalian akan hal yang sangat berbahaya ini. Setelah melahirkan summa irdha'i, menyusui, masa menyusui. Summa tarbiyati, mendidik, setelah menyusui masih dididik. Kemudian yang lain yang disebutkan oleh An-Nawawi beberapa perkara ketika masa sakitnya, ketika masa dan seterusnya. Maka ini menjadi dalil hadis ini oleh jumhurul ulama, bahkan Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi menukil ijma' kesepakatan para ulama bahwasanya ibu itu harus diutamakan dari bapak dalam masalah al-bir, dalam masalah perbuatan baik seorang anak kepada keduanya. Ini penting. Seperti misalkan terjadi bapak kita memanggil bersama dengan ibu kita, misalkan ini. Dalam kondisi harus ada yang dikalahkan. Kalau bisa dikompromikan bagus. Sebentar Pak, saya memenuhi panggilan ibu dulu, bapak nanti. Oh iya nggak apa-apa, ini bisa dikompromikan. Tapi kalau tidak bisa, harus ya pulang saat sini, ibunya enggak sini dulu. Terjadi seperti itu dan tidak bisa dikompromikan, maka panggilan ibu ini dimenangkan dari panggilan apa? Bapak. Ya, dimenangkan dari panggilan bapak karena hadis ini. Di antaranya karena apa? Hadis ini. Atau nanti pendapat ibu terhadap kita itu lebih dimenangkan dari pendapat bapak. Kalau tidak bisa dikompromikan dengan catatan itu tidak bisa dikompromikan. Perhatikan juga di sini ada sir ya, ada sir masalah. Nabi di sini di antara bukti bahwasanya Nabi itu tidak berbicara dengan hawa nafsu. Dengan hadis Muawiyah bin Haidah. Posisi Nabi itu sebagai seorang laki-laki.
sekaligus sebagai seorang apa? Bapak. Tapi ketika ditanya, siapakah orang yang paling layak aku berikan kebaikan kepadanya? Dia jawab, ibu. 3 kali baru bapak. Kalau Nabi itu pakai hawa nafsu, oh bapak dulu. Karena saya bapak ini. Iya toh? Logikanya kan gitu. Kalau orangnya nggak jujur, ini bukan wahyu. Enggak, bapak dulu. 3 kali baru ibu. Dia sembunyikan wahyu. Tapi karena wahyu, itu mengucapkan walaupun menyelisih hawa nafsunya. Karena tabiat manusia kita, saya nggak mengatakan Nabi punya hawa nafsu. Seperti itu kan. Tabiat kita, termasuk mungkin juga Nabi kita SAW, adalah memiliki tabiat ya pengen diutamakan. Itu tabiat manusia secara umum seperti itu. Nah, ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, dalil masalah ini. Datang dari sahabat An Abi Usaid As-Sa'idi. An Abi Usaid As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, cerita di sini dalam Sunan Abu Dawud dan hadisnya sahih. Cerita Abu Usaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, fi mana nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk-duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza rajulun min Bani Salamah, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Ya, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Faqala, laki-laki itu berbicara, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma bih ba'da mautiha? Apakah tersisa dari perbuatan baik kepada kedua orang tuaku yang bisa aku lakukan setelah keduanya meninggal? Ini bagi kita, mungkin di antara kita yang orang tua kita sudah meninggal dunia, ini pas sekali hadisnya. Karena di sini Abu Usaid As-Sa'idi orang tuanya telah meninggal dunia, dua-duanya. Kemudian dia bertanya, apakah masih ada? Masih bisakah aku berbakti kepada keduanya setelah itu, setelah beliau berdua meninggal dunia? Qal, dijawab oleh Nabi, na'am, ya. Apa itu caranya? As-salatu alaihima, bersolawat untuk keduanya. Wal istighfaru lahuma, memintakan ampun bagi dosa-dosa keduanya. Wa inqadu ahdihima min ba'dihima, menunaikan wasiat keduanya setelah beliau meninggal dunia. Wasilatur rahm allati la tusal illa bihima, dan menyambung tali kekerabatan, silaturahim, yang kekerabatan itu tidak bisa disambung kecuali dengan keduanya. Tapi karena sudah meninggal dunia, yang nyambung kita anaknya. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa ikram sadiqihima, dan memuliakan sahabat keduanya, sahabat bapak kita dan sahabat ibu kita. Hadisnya dalam Sunan Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Jadi sini ikhwan fillah rahimahullah, ada sisa dan kesempatan bagi kita tatkala orang tua kita sudah meninggal dunia, untuk kita tetap bisa berbakti kepada keduanya. Dan ini mungkin yang harus kita ingat dan kita lakukan dengan cara bersolawat, beristighfar. Kemudian kalau orang tua kita punya wasiat, perjanjian, kita tunaikan. Kita menyambung silaturahim dengan kerabat yang dulu disambung oleh orang tua kita. Kemudian juga memuliakan sahabat-sahabat mereka berdua, dan ini termasuk bagian dari bentuk albir lil walidain, berbakti dengan siapa? Orang tua kita. Nah, mungkin jarang kita ketika sholat ya berdoa, selesai sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mendoakan orang tua kita. Ya di awqat al-mustajabah, waktu-waktu yang mustajab, mungkin kita lupa untuk doa, untuk berdoa, untuk kebaikan mereka berdua.
Saya yakin kebanyakan kita mungkin banyak lalainya dari hal ini. Dan ini sebagai pengingat, ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena pengingatan itu termasuk perkara yang akan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Nah, kemudian hadis yang terakhir di sini saya bawakan hadis yang terakhir tentang masalah birrul walidain dari sahabat Muawiyah ibnu Jahimah As-Sulami radhiyallahu anhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah dan juga sebelumnya Ibnu Majah dalam Sunan. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan cerita ini. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu, aku katakan, ya Rasulullah, inni kuntu aradtul jihad. Wahai Rasulullah, aku berkehendak untuk jihad bersamamu. Abtaghi bidzalika wajh Allah wa daral akhirah. Aku mengharapkan dengan jihad bersamamu itu wajah Allah dan kampung akhirat. Nabi menjawab, waihak, celaka kamu. Coba bayangkan. Datang baik-baik, menyampaikan niat yang mulia. Mulia tidak? Mencari wajah Allah dan mencari surga. Datang baik-baik, mencari Allah, wajah Allah dan mencari surga. Pengen jihad bersama Nabi, dikatakan waihak, celaka kamu. Itu malah dikatakan celaka. Ini ada satu faedah yang sangat besar bagi kita. Ada niat-niat yang baik. Seseorang itu berniat baik. Tetapi sebenarnya itu adalah tidak menyampaikan kepada kebaikan. Niat yang baik itu belum tentu menghasilkan kebaikan. Dipandang dari sudut agama. Seperti perbuatan sahabat di sini, ingin jihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jihad amalan besar, bahkan puncaknya Islam. Jihadnya bersama Nabi, niatnya pun ikhlas, insya Allah, karena mengatakan mencari wajah Allah dan darul akhir. Tapi itu dikatakan oleh Nabi, waihak, celaka kamu. Itu ada faedah, bahasanya seorang itu kadang meniatkan berbuat baik dan perbuatannya juga baik, tetapi akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik dan kecelakaan. Seperti ya kalau saya contohkan, mungkin antum meyakini atau kita meyakini bahwasanya menghidupkan sunnah Nabi itu kan mulia, baik, bagus, nggak ada yang mengingkari sama sekali. Niatnya pun bagus, mendapatkan pahala, ingin menghidupkan sunnah Nabi. Sunnahnya pun bagus, sholat pakai sendal, itu sunnah Nabi. Perbuatannya bagus, niatnya bagus. Tetapi terkadang niat yang baik ini tidak bisa menghantarkan kepada kebaikan. Kenapa? Sholat pakai sendalnya di masjid umum kaum muslimin yang mereka masyarakat belum paham tentang sunnah ini. Ya, belum paham tentang sunnah ini. Bahkan kebanyakan mereka belum pernah tersentuh dengan dalil dan masalah ini. Kenapa? Kalau kita sholat di situ dengan pakai sendal, antara kebaikan yang mau kita ambil, yang kita niatkan itu adalah jangankan kebaikan, bahkan akan muncul berbagai kerusakan, kekacauan, berbagai permusuhan di kalangan kaum muslimin disebabkan hal tersebut. Jadi hati-hati sekali. Ini fikihnya Nabi. Nabi itu nggak langsung setiap niat yang baik yang diucapkan oleh sahabatnya diniatkan untuk dilakukan kemudian ya, masya Allah, barakallahu fiik. Enggak. Kadang perlu waihak, celaka kamu. Karena ini malah celaka nanti kalau dilakukan. Ya kalau ada orang ngomong saya, Ustaz, afwan saya mau sholat pakai sendal di Masjid Raya. Nanti sholat zuhur, saya waihak kata gitu kan. Celaka kamu. Tapi kalau orang yang nggak pikir, ya laksanakan itu sunnah, hidupkan sunnah di Masjid Raya. Ayo rombongan pakai sholat pakai sendal. Datang satu kompi, antum digeret, masukkan truk, selesai. Ya lah. Ya, kita harus ingat ya dulu itu anak pernah baca
tragedi Tanjung Priok, pembantian muslimin itu kan, wallahu alam benar tidaknya, ceritanya katanya itu mulainya itu ada seorang tentara itu masuk masjid nggak membuka sepatu PDL-nya. Penghinaan, dianggap penghinaan, kemudian muslimin marah gitu, kemudian dibantai oleh aparat. Nah ini perhitungan seperti itu ya. Maka ini hati-hati ikhwan fillah rahimakumullah. Kadang niat yang baik itu belum tentu menghasilkan kebaikan. Dan kita harus bijaksana selaku orang tua, selaku guru, selaku orang yang dimintai nasihat. Dilihat dulu. Enggak semuanya harus langsung ya, tapi kadang waihak perlu, celaka kamu. Nah, Nabi ketika dimintai izin ini untuk jihad oleh Muawiyah bin Jahim as-Sulami mengatakan waihak, celaka kamu. Ahayyatul ummuk. Ibumu masih hidup enggak? Gitu, tanya gitu. Qultu na'am, kata Muawiyah, iya, masih hidup ibuku. Kemudian Nabi mengatakan irji kabarroha. Kembali kamu ke pulang berbakti pada ibumu. Itu sampai laki-laki ini Muawiyah itu enggak terima di fatwanya Nabi ini. Awalnya dari samping, ngomongnya itu dari samping. Riwayatnya ini saya potong riwayatnya. Ngomongnya dari awal ini, ngomong pertama dari samping Nabi. Dikatakan waihak ini enggak kapok. Pindah dari belakang Nabi. Enggak dari depan. Riwayatnya dari depan. Dari samping mau dari depan. Ulang lagi, wahai ya Rasulullah, ini kuntu aratul jihad maka abtagi bidzalika wajh Allah darul akhirah. Diulang lagi. Aku ingin jihad bersama wahai Rasulullah, mencari wajah Allah dan kampung akhirat. Tambah lagi waihak, 2 kali waihaknya. Di waihak lagi, celaka kamu. Tidak terima lagi yang kedua ini, pindah posisi lagi. Dari samping lainnya. Menyampaikan itu lagi. Dikatakan Nabi, waihak, celaka kamu. Sampai 3 kali. Kemudian sampai akhirnya Nabi mengatakan di akhir hadis, ya di akhir hadis mengatakan setelah waihak, kemudian pulang kamu dan bakti sama ibumu, kemudian di akhirnya beliau mengatakan di akhir hadis ilzam rijlaha fatammal jannah. Pegang itu kaki ibumu dan di sana ada surga. Nah, mungkin ada pepatah apa itu? Surga di telapak kaki ibu itu mungkin dasarnya hadis ini. Ternyata ada dasarnya ini. Saya baru ketemu tadi juga. Dasarnya di sini. Telapak apa? Surga di telapak kaki ibu ini hadisnya. Ilzam rijlaha fatammal jannah. Pegang kuat kaki ibumu dan di sana ada surga. Hadisnya sahih di sini. Dikeluarkan oleh Ibnu Majah wa Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Ya, di sini maksudnya ilzam rijlaha, peganglah kaki ibumu, itu maksudnya kita berkhidmat, kita berbakti kepada keduanya, dan di sana kita akan dapatkan sebagai wasilah menghantarkan kita kepada surga. Tidak mesti dengan jihad fisabilillah. Walaupun ada khilaf ya di kalangan para ulama, jihad yang dimaksud di sini apa? Jihad yang fardu ain atau jihad fardu kifayah. Ada yang mengatakan ini khusus jihad fardu kifayah. Kalau fardu ain harus tetap langsung, nggak perlu izin, nggak apa-apa. Tapi ada khilaf, saya nggak mau membahas sekarang. Tapi pembahasan saya pada konteks ini aja. Masalah kita tentang masalah bir al-walidain. Di sini ada faedah juga kepada kita. Sabarnya Nabi kepada al-jahil. Rifquh. Sabarnya Nabi kepada orang yang jahil dan rifquhu. Kasih sayangnya. Orang ngeyel aja masih dilayani 3 kali. Dari samping kanan, putar depan, samping kiri. Tanyanya sama ngeyel. Fatwa ini deh. Yang fatwa ini bukan saya bimbat. Nabi diayali masih. Ngeyel itu 3 kali. Putar posisi. Itu sabar ya Nabi SAW. Ini luar biasa. Kalau kita udah. Kalau kita bubar udah. Enggak besok-besok langsung. Enggak pindah dari sini posisi depan. Udah. Bukan fatwa yang depan. Ya mungkin seperti itu. Ini menjadi suri tauladan bagi kita sabarnya Nabi kepada orang-orang yang jahil. Ya. Nah, kemudian yang juga faedah lain dari hadis ini ta'adzubil ulama, yakni beradab dengan para ulama ketika mendapatkan satu
bimbingan dan fatwa dari orang berilmu, hendaklah kita mengambilnya. Hendaklah kita mengambil bimbingan tersebut, ya, dan tidak berusaha untuk melanggarnya. Ya, seperti yang dilakukan di sini oleh Muawiyah bin Jahimah As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Bahkan tadi saya mendapatkan riwayat, ada tambahan dalam Sunan Ibnu Majah itu satu lafaz, ada tambahan di akhir hadis itu Nabi mengatakan riwayat itu tidak hanya ibu, ternyata Muawiyah bin Jahimah dikatakan masih punya bapak dan ibu. Dikatakan oleh Nabi, farji ilaihima, kembalilah kepada bapak ibumu, fa'aslih lahuma, fa'aslih lahuma, kemudian perbaiki keduanya, kama abgaitahuma, sebagaimana kamu sempat atau telah membuat nangis keduanya. Nah, ini ada riwayatnya ketika Muawiyah bin Jahimah ini minta izin untuk jihad fisabilillah, ibunya menangis. Orang tuanya itu menangis. Dan Nabi memerintahkan kepada Muawiyah untuk membuat tidak menangis lagi, yang sebelumnya sudah menangis. Ini aja masalah jihad ya, ikhwan fiddin rahimakumullah. Apalagi masalah yang kecil, masalah-masalah duniawi, masalah-masalah yang kita masih bisa toleransi di situ. Hendaklah kita banyak mengalah ke orang tua kita. Ya, jangan sampai sering buat sedih, apalagi menangis, karena itu bagian dari uququl walidain, yakni durhaka kepada orang tua kita. Nasallallahu ij'al lana minhum. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang bisa berbakti kepada orang tua kita. Mungkin kalau kita membaca ahadits atau sebelumnya ayat dari Al-Quran Sunnah seperti ini, kita banyak merasa seolah-olah kita itu belum pernah berbuat baik kepada orang tua kita. Dan begitu banyak kedurhakaan yang mungkin kita lakukan terhadap orang tua kita. Kemudian sekarang kita masuk kepada ucapan para ulama salaf tentang masalah berbakti kepada orang tua. Ya, saya akan sampaikan beberapa ucapan salaful ummah tentang masalah ini. Yang pertama dari ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ibnu Abbas pernah mengatakan, "Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allah min birril walidah." Aku tidak mengetahui ada suatu amalan yang lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dari berbakti terhadap orang tua. Hadisnya sahih dalam riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Kemudian yang kedua, ucapan Abu Musa Al-Asy'ari. Ini yang tadi saya janjikan, saya akan sampaikan ke antum. Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, itu pernah berkata, "Syahida Ibnu Umar rajulan Yamaniyan." Ibnu Umar itu pernah menyaksikan, melihat seorang laki-laki dari Yaman. Rajulan Yamaniyan. Yatufu bil bait, sedang bertawaf di Ka'bah. Ada seorang laki-laki Yamani bertawaf di Ka'bah. Hamala ummah. Dia itu menggendong ibunya. Hamala ummah wara'a dhahri. Menggendong ibunya di belakang punggungnya. Jadi gendong tapi gendong belakang. Ini laki-laki Yaman, orang Yaman. Itu sambil bersyair ternyata, coba. Itu gendong ibu tawaf itu sambil bersyair ya. Ini si rajul ini. Apa syairnya katanya? Inilah ba'iruha al-mudallal. In ad'artu rikabaha lam ad'ar. Au kama qala. Syairnya apa? Sesungguhnya aku bagi ibuku ba'iruha al-mudallal, seperti tunggangan hewan dia yang sangat jinak. Itu sampai merendahkan ke ibunya, itu seperti tunggangan ibunya. Mungkin seperti sapinya, atau mungkin ontanya, atau mungkin
kudanya. Jika aku takut atau jika penunggangnya itu terkejut atau takut, aku tidak akan membuat takut atau terkejut. Kemudian setelah itu, si Rajul Yaman ini melihat Abdullah bin Umar. Kemudian dia berkata, "Ya Ibnu Umar, at-tarani jazaituha." Wahai Ibnu Umar, apakah kamu berpendapat kalau aku telah bisa membalas ibuku dengan perbuatanku seperti ini? Saya gendong ibuku tawaf di Ka'bah sambil bersyair seperti itu. Karena Abdullah bin Umar qala la, tidak. Wala bijafratin wahidah, walaupun dengan satu tarikan nafas ibumu ketika akan melahirkan. Masya Allah. Mungkin kita saja itu menggendong ibu kita itu sudah berat ya. Apalagi nanti kalau ibu kita, Allah musta'an, di usia senja sudah stroke misalkan sakit, kita membopongi penuh dengan kotoran, air kencing, itu mungkin kita nggak mau, ya kan? Mungkin sudah kalau bisa cari orang yang bisa dibayar, kalau tidak mungkin kadang itu anak-anak sang orang tua ini sama-sama saling melempar, kamu saja yang di rumah, kamu saja yang merawat ibu dan nggak mau semua. Ini indikasi bahwasanya dalam diri kita itu kurang tertanam kecintaan untuk kita birrul walidain, berbakti kepada orang tua kita, dan kita khawatir jatuh kepada uququl walidain. Mungkin yang hadir di sini belum ada yang sempat gendong ibunya, mungkin ketika sakit atau bahkan dalam kondisi seperti itu. Allah musta'an. Ucapan salaf yang ketiga dari sahabat Abu Hurairah. Unik juga ini kisahnya Abu Hurairah. Diceritakan anna ummahu kanat fi baitin. Ibunya itu pernah di satu rumah, bahwa fi akhar. Abu Hurairah itu di rumah yang lain. Jadi mungkin berhadapan, rumahnya agak jauh itu. Ya, rumahnya berhadapan. Fa idza arada yakhruja, maka tatkala Abu Hurairah itu pengen keluar rumah, pergi maksudnya, waqafa ala babiha. Abu Hurairah itu berdiri di depan pintu rumahnya. Faqala, sambil mengucapkan satu ucapan itu, karena rumahnya agak jauh dengan ibunya, ya, mungkin agak dengan suara keras. Abu Hurairah mengatakan, "Assalamu alayki ya ummah wa rahmatullahi wa barakatuh." Semoga keselamatan atas semua ibuku. Di sini disebut dengan ya ummah. Ya ummah itu sama dengan ya aba, ya abadi, ya abah, ya ummah. Wahai ibundaku, gitu. Kalau bahasa terjemahnya itu seperti itu. Ya, ucapan yang paling mulia, yang paling luar biasa penghormatannya. Kalau kita udah enggak masuk ini. Ya udah wala ibunda wala syekh. Ini lebih rendah daripada itu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibunya nyaut membalas ini ucapan Abu Hurairah yang mau pergi. Kataul wa alaika ya bunai wa rahmatullahi wa barakatuh. Atasmu pula wahai anakku, keselamatan dan rahmat dan barakah dari Allah. Semoga teruntuk bagimu. Disaut lagi sama Abu Hurairah. Ini di pintu, sama-sama di pintu ya. Fayaqul rahimakillah kama rabbayatni shaghira. Robayat ini shaghira. Atau robayat ini shaghira. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, semoga Allah merahmati engkau wahai ibuku, sebagaimana engkau telah mendidik aku ketika aku kecil. Kemudian Abu Hurairah atau siapa ibunya menyaut lagi, rahimakallahu kama barartani kabira. Semoga Allah memberikan rahmat kepada wahai Abu Hurairah, sebagaimana kamu telah berbuat baik kepadaku di saat aku sudah tua. Masya Allah. Dan terkenal ya, Abu Hurairah itu seorang sahabat yang sangat berbakti dan punya husnul khuluq kepada ibu, kepada sang ibu. Itu sangat luar biasa. Ini juga ada faedah dari ikhwan pada kita perbuatan Abu Hurairah.
hendaklah kita ketika akan pergi mengusahakan diri untuk isti'dzan kepada orang tua kita, terutama ibu. Ya, pamitan orang Jawa itu dengan mengucapkan assalamualaikum atau assalamualaik dan seterusnya, dan menyampaikan hal-hal yang baik kepada mereka. Kemudian yang keempat dari ucapan salaful ummah tentang masalah ini, qala Taus bin Kaisan rahimahullah pernah mengatakan, inna minas sunnati an waqira arba'atan. Termasuk sunnah kita itu memuliakan 4 golongan orang. Ada 4 golongan orang yang disunnahkan kita memuliakan. Al-alimu, yang pertama orang alim, orang yang berilmu, itu harus dihormati. Harus dihormati. Jangan dibuat mainan atau direndahkan. La yajuz. Yang kedua, wadu syaibati, orang yang sudah beruban. Berbahagialah yang sudah beruban. Itu ada hadisnya, benar. Orang beruban itu wajib dihormati. Kalimatnya itu syaibati. Saya pernah mendapatkan riwayat. Hampir mirip dengan ini dalam kitab Al-Imam Bukhari. Termasuk seorang yang harus diijlal, dimuliakan adalah bisyaibah. Orang yang sudah beruban. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya termasuk. Alhamdulillah. Harus dihormati. Gak sama orang yang sudah beruban dengan orang yang belum beruban. Orang yang sudah tua dengan orang yang masih muda. Yang muda itu menghormati yang tua. Apaan saja ini. Ya. Jadi uban itu memiliki nilai luar biasa dalam agama kita. Maka ada satu cerita. Ada rombongan sahabat. Ada 3 orang kalau tidak salah itu. Ada yang paling tua. Ada yang pertengahan, yang paling muda. Datang kepada Nabi, ada keperluan. 3 orang ini datang kepada Nabi, ada keperluan. Sudah masuk kepada Nabi, langsung yang paling muda ini ngomong, jadi jubirnya. Yang paling muda itu malah jadi jubir langsung. Ya Rasulullah, kata. Disentak oleh Nabi. Disentak oleh Nabi, kabbiril kubra, kata Nabi. Tuakan yang tua. Maksudnya yang ngomong itu jangan kamu ini loh, yang udah syaibah ini, punya uban ini. Dibentak oleh Nabi, kabbiril kubra, kata Nabi. Tuakan yang tua. Jangan yang muda itu menyalahi hal seperti ini. Padahal dalam kondisi cuma masalah ngomong ya. Sebagai jubir menyampaikan hajat kepada seorang Nabi. Itu anak muda itu disalahkan Nabi dengan dibentak. Gitu. Ya, kabbiril kubra, kata Nabi. Maka ini menjadi satu hal yang harus kita pahami bersama. Umur dalam agama kita itu memiliki manzilah yang tinggi. Banyaknya umur seseorang yang lebih tinggi dari kita. Dan itu diikuti biasa dengan syaibahnya. Apa? Uban tadi. Ya, walaupun sekarang ada umur 10 tahun ubanan itu juga ada. Ya. Tapi maksudnya di dalam hadis ini adalah uban yang mengikuti ketuaan umur seseorang. Dalam satu kaidah dalam imamatus shalah, imam sholat itu, kata Nabi kalau ada 2 orang hafalannya sama, nyunahnya sama, banyak hafalan sama, sudah pinternya sama, mana yang harus didahulukan? Kata Nabi yang tua, yang umurnya lebih tua. Itu sangat luar biasa. Kemudian dalam mengedarkan makanan itu diusahakan yang tua terlebih dahulu, kita berikan yang tua dulu, baru yang muda. Antum bisa baca tentang syaibah ini, masalah uban, orang beruban ini dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Bukhari, jilid-jilid sekitar selesai 1/3, hampir masuk 2/3 kitab itu, antum akan dapatkan tentang masalah ini. Ya, hormatilah orang yang sudah tua. Laisa minna man lam yarham saghirana wa la yujirru
wala yuzillu kabirana wala yu'ta dzi haqqin haqqah. Bukan termasuk golongan kami orang tua yang tidak menyayangi yang muda dan orang muda yang tidak menghormati yang tua. Kita mungkin jatuh kepada banyak perkara. Kita itu kurang bisa menghormati orang yang lebih tua dari kita. Orang sudah beruban, orang yang sudah luar biasa. Memang itu memiliki kedudukan yang besar dalam agama kita. Demikian pula kita pun harus melakukannya. Bukan karena hawa nafsu, tapi karena memang itu adalah tuntunan agama kita, agama Islam. Kemudian kata Taus bin Kaisan yang harus dimuliakan yang ke 1, 2, 3 Sultan penguasa. As-Sultan penguasa. Kemudian yang keempat wal walid orang tua. Kata sahabat Taus bin Kaisan rahimahullah atau radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kemudian di sini saya sampaikan sedikit lagi aja, nanti kita sambung sebentar ba'da zuhur, langsung aja ba'da sholat langsung aja ya, sebentar, kurang sedikit nanti saya sampaikan. Satu masalah di sini bagaimana kita itu sudah dikatakan berbakti sama orang tua kita. Setelah itu ini nanti saya sampaikan dulu, nanti ba'da zuhur sholat langsung aja. Saya mau sampaikan tentang hadis-hadis tentang uququl walidain, yakni durhaka terhadap orang tua dan bentuk-bentuknya. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah dalam kitabnya, birrul walidain itu bisa terjadi yakunu bi ta'atihima, dengan cara kita itu mentaati keduanya. Fima ya'murani bih ma lam yakun bimahdzurin, dengan apa yang mereka berdua perintahkan selama bukan masalah yang dilarang dalam agama. Kita taati perintah tersebut selama itu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara birrul walidain yang berikutnya wa taqdimu amrihima ala fi'lin nafilah, mendahulukan perintah keduanya di atas amalan yang sunnah. Kalau kita ambil dari kisah siapa? Juraid. Itu diambil An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Bolehnya kita itu memotong amalan nawafil, amalan sunnah untuk mengijabahi panggilan ibu. Kita sholat sunnah, kan? Pas sholat sunnah, ibu kita memanggil kita. Disebutkan oleh para ulama diantaranya An-Nawawi, walaupun ada perincian lain, dianjurkan kita memotong sholat kita. Kenapa faedahnya seperti itu? Karena sholat sunnah yang kita lakukan itu derajatnya sunnah. Padahal memenuhi panggilan sang ibu itu hukumnya wajib. Maka ketika dibenturkan dua hal ini, maka tentunya panggilan ibu itu lebih wajib untuk didahulukan dan perbuatan sunnah itu untuk dikalahkan. Itu disebutkan An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Jadi kalau ketika pas sholat sunnah kita dipanggil ibu kita, al-aula bagi saya untuk potong sholat itu, kemudian kita memenuhi panggilan ibu, setelah selesai baru kita nanti bisa lakukan kembali sholat sunnah tersebut. Kemudian kata Ibnu Jauzi, cara kita berbakti wal ijtinabu lima nahayaan, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh kedua orang tua kita. Perkara yang dilarang itu macam-macam ya. Ada yang sifatnya boleh-boleh saja tadi, ada yang sifatnya sesuatu yang lebih dari itu, maka kita larang. Kita jangan melanggarnya. Misalkan jangan pergi besok ya, gitu. Jangan berangkat ke Jakarta besok, misalkan alasannya ini, ya sudah kita ngalah. Berusaha, ya. Sekecil apapun itu kita berusaha untuk menjauhinya. Wal infaqu alaihima, juga dengan cara berbakti itu memberikan infak
kepada keduanya. Infak kebutuhan. Berikan uang, memberikan yang lain-lain. Menginfaki mereka berdua. Ya. Terkhusus di sini para lelaki baik yang masih bujang ataupun sudah menikah itu diusahakan untuk memberikan infak pada orang tuanya. Wal mubalaghatu fi khidmatiha. Berusaha keras untuk berkhidmat kepada keduanya dengan bentuk yang sangat mubalaghah. Berkhidmat. Melayani orang tua. Orang tua itu kan ada satu rahasia yang mungkin sudah kita tahu bersama. Orang tua itu kalau sudah masuk usia senja, itu biasanya itu tabiatnya kembali seperti anak kecil. Apa yang kita lakukan itu salah semua. Ya kan? Kita naruh ember ada air di pinggir pintu itu. Salah. Kenapa? Itu ditendang sama bapak ibu kita. Itu jalan, nggak tahu di situ ada ember, tertendang. Naruh ember sembarangan. Kita udah salah. Itu saja sudah salah. Kalau kita ditaruh di di depan pintu lebih salah lagi. Saya pernah ngalami. Ibu saya itu pernah tolong lampu itu dimatikan. Saya matikan cat itu. Salah. La ilaha illallah. Kaget karena mati itu kaget. Saya salah lagi. Itu perlu memang luar biasa. Jadi ini teori ini mudah sekali. Berkhidmat, wa mubalaghah fi khidmatiha, mudah itu teorinya. Tapi untuk prakteknya ikhwan itu perlu luar biasa ya, perlu jiwa besar, sabaran yang sangat luar biasa yang tidak semudah dalam teori. Ya, tidak semudah dalam teori kita. Karena mereka akan kembali kepada seperti anak. Karena usia anak itu kan suatu usia yang banyak akan membuat kita emosi, membuat kita itu jengkel, membuat kita itu tidak sabaran. Itu kan usia anak. Nah, orang Jawa kan usia apa itu? Kemerusuh. Yang buat rusuh-rusuh itu kan usia itu. Ibu kita itu kembali ke usia itu. Bapak kita juga. Luar biasa. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita dan memberikan jiwa besar kepada kita untuk berkhidmat kepada keduanya. Walaupun usia mereka itu kembali kepada seperti itu. Wal istimalul adabi wal haibati lahuma. Termasuk bentuk berbakti itu adalah menggunakan etika yang baik terhadap keduanya. Dalam berbicara, dalam meminta, dalam berjalan. Bahkan nanti akan saya sebutkan insyaallah pada shalah termasuk durhaka sama orang tua itu kalau jalan di depan orang tua itu durhaka. Coba bapak ibu kita jalan, kita itu di depannya itu udah durhaka. Kata para ulama, nanti saya sebutkan itu ucapan siapa, ulama siapa yang mengatakan seperti itu. Itu sudah durhaka. Sudah durhaka sama orang tua kita. Jadi ini ada etikanya. Kita berjalan, kita berbicara, kita makan, kita meminta dan seterusnya. Menolak pun itu ada etikanya. Fala yarfa al-waladu sautah. Dan tidak boleh seorang anak itu untuk mengangkat suaranya kepada orang tuanya. Wala yad'uhuma biismihima, dan tidak boleh untuk memanggil orang tua dengan namanya langsung. Misalnya namanya Ibrahim, ya Ibrahim, enggak boleh. Itu termasuk uququl walidain. Bahkan hendaklah kita panggil dengan gelar-gelar panggilan yang sangat mulia. Wahai, kalau kita mungkin ya bahasa kita ayahanda atau ibunda, ya. Kalau sebenarnya bapak ibu itu aja sudah gimana gitu. Soalnya lebih dari itu kita. Ahlus sunnah itu harus jadi contoh. Kita itu keliru, banyak keliru. Kelirunya apa? Kita itu kurang bisa jadi contoh dari hal seperti itu. Maut, Ahlus sunnah itu maut, ruwet. Ya, enggak bisa jadi contoh. Rapotnya merah, lebih merah lagi. Kenapa? Masalah seperti ini kita kurang bisa jadi contoh. Kurang bisa jadi contoh.
Wa yamshi wara'ahuma, kalau jalan di belakang keduanya, di belakang orang tua kita. Enggak di depan. Jadi yang sulit yang terakhir ini. Wa yasbir 'ala ma yakrah mimma yasbiru minhuma. Dan kita sabar terhadap perkara yang tidak mengenakan yang muncul dari orang tua kita. Nah, ini yang sulit. Yang terakhir ini, inilah yang sulit. Dan ini termasuk bentuk dari berbakti kepada orang tua kita. Ya, dari hal-hal berupa ucapan, perbuatan. Dan ini yang banyak yang tidak lulus. Ini di sisi terakhir ini. Banyak ahli sunnah, kaum muslimin yang tidak sabar dengan yang terakhir ini. Dan terjadilah apa yang terjadi. Mungkin marahan sama orang tuanya sendiri. Ada yang tidak rukun sama orang tuanya. Ada yang diam-diaman. Memboikot sama orang tuanya sendiri. Luar biasa. Ya, karena berarti kita belum mencapai ini. Birrul walidain. Ketika terjadi satu hal. Yang harus kita tanyakan satu. Itu salah saya. Itu dulu. Jangan nyalahkan orang tua kita. Jangan kenapa orang tua saya kok gini ya. Kok sulit. Kaku kok. Nggak paham kok gini. Kok kalau punya pendapat seperti ini, itu pertama kali yang kita salahkan itu diri kita. Mungkin saya kurang lembut, mungkin saya kurang sabar, mungkin saya kurang demikian dan demikian. Mungkin itu dulu, ihtimal itu ke kita dulu. Jangan langsung ke orang tua kita. Ya, itu yang ditulis oleh siapa? Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Mungkin saya skors sampai di sini dulu. Nanti pada sholat langsung saja tinggal sedikit. Saya akan membawakan hadis-hadis tentang masalah durhaka kepada orang tua dan bentuk-bentuknya dan insya Allah selesai dari pembahasan secara ringkas tentang birrul walidain. Ada salahnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.